Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya One Piece SK. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis teman saya lagi. Tapi entah ini benar atau enggak ya, soalnya saya juga nggak berpikir ini benar atau enggak. Soalnya saya masih kurang mengerti ceritanya. Jangan lupa di like, subscribe, dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info video terbaru dari saya. Guys, cerita mistis kali ini saya mempunyai teman, dia berasal dari Lampung. Waktu pertama kenal, dia satu rekan kerja dengan saya. Jadi pada cerita kali ini saya masih kurang ngerti ini cerita benar atau enggak. Soalnya masalahnya ini cerita sangat aneh dan masih tanda tanya sampai sekarang gitu. Ceritanya sahabat One Piece, ketika dia pertama kali ke tempat kosan saya atau kontrakan nih ini yang saya tempatin gitu, dia tuh aneh banget gitu ya. aneh aja gitu, aneh gitu. Sampai sekarang saya masih tanya sebenarnya kenapa gitu dan ada apa gitu di kontrakan ini gitu. Ini ceritanya waktu itu sekitar malam Jumat kalau nggak salah. Teman saya ini pertama kali main ke kosan yang saya tempatin. Dari awal dia turun dari kereta api sampai di angkot, terus dia masuk gang, dia sangat aneh gitu. Karena pandangannya sih yang orang lain bingung gitu. Ini orang antara sadar atau tidak sadar ya. Oh no. Masalahnya nih orang kayak ada sesuatu yang disembunyikan atau ada sesuatu yang terpendam di dalam benak atau di dalam diri dia. Terusin nggak ya? Terusin apa enggak ya? Masalahnya teman saya berisik banget. Oh no. Ceritanya itu seperti apa? One Piece, kita lanjut aja ya ceritanya. Jadi begini sahabat One Piece. Ketika dia mau sampai ke tempat kosan saya, tingkah lakunya tuh menjadi aneh, seperti ada sesuatu yang dia sembunyikan, tapi dia belum mau cerita. Dan setelah sampai di kosan, apa yang terjadi coba? Ayo, apa yang terjadi? Pada heran kan apa yang terjadi? Mendadak dia menjadi aneh, sahabat One Piece. Dia tiba-tiba kayak orang ketakutan. Dan teman-teman saya yang di kosan pun
jadi bingung kepada dia apa yang sebenarnya terjadi dengan dia. Dan akhirnya kami pun bertanya dong kepada dia ini kenapa? Ada apa? Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begini? Tapi apa jawaban dia? Apa coba jawaban dia, guys? Dan akhirnya dia pun bercerita, sahabat One Piece. Katanya ada yang melihat dia di pojokan kamar. Mukanya serem. Dia ketakutan dan saya pun bertanya terus sama dia. Teman-teman saya pun tanda tanya, bertanya juga sama dia. Sebenarnya apa yang dia lihat? Apa coba sahabat One Piece yang dilihat? Saya pun tidak tahu, sahabat One Piece, karena saya pun tidak melihatnya. Yang bisa melihat cuman dia. Mungkin dia punya, ibarat kata, anak indigo kali ya. Dia bisa melihat sesuatu hal yang kita tidak bisa lihat. Dia punya mata batin mungkin. Indra ke-7, indra ke-8, 9, 10. Atau indra yang lain. Saya lihat waktu itu menunjukkan pukul 11:30 malam, sekitar nanti. Padahal di kosan saya itu terang, lampunya pun perhatikan terang kan, lampunya terang melebihi lampu Petromak kali ya, Petromak. Tuh anaknya lagi berisik. Dia nggak mau diceritain kali ya ceritanya dia ini, sahabat One Piece. Tapi ya udahlah, kita kan berbagi pengalaman hidup ya, namanya juga cerita, kan wajar dong cerita. Dan lagian juga saya cerita terang-terangan kok di depan dia, sahabat One Piece. Katanya sahabat One Piece, dia melihat sosok rambut panjang, mata kehitam-hitaman seperti kurang tidur, dan melotot ke dia, sahabat One Piece. Padahal kami semua nggak lihat apa-apa di kamar itu, gitu, di kosan kami itu, gitu. Saya bilang kepada dia suruh istighfar, baca doa, gini-ginilah, gitu kan. Kita kan orang Islam, gitu kan. Kita kan harus sering banyak berdoa biar nggak diganggu sama makhluk-makhluk yang ganggu-ganggu kita, terus jenis setan gitu. Dia semakin ketakutan, sahabat One Piece. Padahal jelas-jelas lampu terang benderang seperti ini, gitu. Dia takut sampai menggigil, jongkok, merengket gitu, ngerangkul kaki. Kayak orang gimana sih, mungkin sawan ya, abis jatuh, mungkin jatuh tidur melangkah ke tangga, terus tiba-tiba tahu-tahu tangganya
nggak kena langkah kita terus ngejeblak gitu sahabat One Piece. Jadi dia kaget seperti itulah sawan gitulah, orang kesawanan. Akhirnya sahabat One Piece, apa yang kita lakukan, apa yang kita bujuk, kita suruh doa, suruh sabar, suruh tenang gitu, suruh diam, kita suruh tenangin bahwa di sini nggak ada apa-apa tuh gimana, tapi dia masih tetap takut dan menggigil. Dan akhirnya apa yang dilakukan di jam 11:30 malam itu, apa coba yang dia lakuin sahabat One Piece? Apa coba? One Piece mau lihat orangnya nih tuh, ijo kayak kolor ijo. Tuh orangnya ya sahabat One Piece. Mau dilanjutin lagi nggak ceritanya? Sini lu kan mau di sini tadi. Dilanjutin nggak? Kan tadi katanya mau di sini. Jadi sahabat One Piece, apa yang coba yang dia lakukan di malam itu di 11:30 malam itu? Apa yang dia lakukan sahabat One Piece? Yang dia lakukan adalah Biar kamu enak. apa coba sahabat One Piece yang dia lakukan? Jadi sahabat One Piece yang dia lakukan di malam itu yaitu Tidur. dia minta pulang sahabat One Piece. Malam kan tidur. Dia minta pulang 11:30. Tidur. Kami sudah tahan biar tetap di sini nginep dulu gitu di kosan, tapi dia tetap tidak mau karena dia ketakutan. Dan dia pun pulang gitu. Padahal itu 11:30, padahal lebih enak di kosan gitu, di kosan kan padahal terang gitu cuacanya gitu, cuacanya maksudnya terang benderang ruangannya gitu, dibanding di luar kan 11:30 gitu gelap ya, aneh banget gitu. Dia lebih memilih pulang dibanding di kosan yang terang. Dia pulang tengah malam 11:30. Tapi entah apa yang dilakuin 11:30 malam itu, kami pun nggak bisa menahan. Kita coba tahan, kita coba tahan buat tetap di sini ya, tapi ya apa daya, dia tetap dia tetap mau pulang. Ya apa yang mau kita lakuin? Tapi untungnya alhamdulillah dia sampai dengan selamat di tempat tujuan dia, yaitu rumahnya dia. Ya kami pun bersyukur gitu ya, tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah sampai sekarang hidup segar buger dan sehat walafiat gitu sahabat One Piece. Akhirnya sahabat One Piece dia pulang, dia alhamdulillah sehat walafiat. Masih tanda tanya gitu ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia lihat, apa yang dia takutin itu sebenarnya apa gitu. Sampai sekarang saya masih kurang mengerti gitu. Teman-teman saya pun masih heran, masih kurang mengerti. Tapi alhamdulillah sekarang dia malah tinggal satu kosan gitu sahabat One Piece. Dan alhamdulillah dia betah. Karena ada kucing aku mengusir. Karena ada kucing. Tuh dengar sahabat One Piece katanya ada kucing. Padahal mah enggak sih, sebelumnya emang enggak ada kucing sama sekali sahabat One Piece di sini. Dia tiba-tiba betah aja gitu. Terus apa yang dia lihat mungkin sudah tidak ada atau sudah pergi, ya alhamdulillah gitu sahabat One Piece. Tapi saya masih tanda tanya sih apa yang sebenarnya dia lihat. Tapi amit-amit ya sahabat One Piece, saya nggak mau lihat apa yang dia lihat. Mungkin yang dia lihat itu seram banget kali ya.
Oke sahabat One Piece, itu dia cerita pengalaman disebut mistis. Saya nggak tahu ini mistis apa enggak, soalnya saya masih tidak tahu gitu. Ini ceritanya benar atau tidak, yang tahu cuma dia sendiri. Ya itu dia cerita dari saya, cerita pengalaman teman saya di kosan ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share video dari saya. Dan sampai jumpa. Sahabat One Piece, bila ada kisah atau cerita-cerita kalian yang menarik yang ingin diceritakan oleh saya, silakan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Allahu Akbar.